Di tempat yang jauh dicapai manusia, disitulah Wisnu Loka berada. Sebuah kerajaan di mana para dewa dan dewi tinggal dengan tentram di bawah naungan kepemimpinan Dewa Wisnu yang bijak. Tapi ketenangan mereka terusik ketika para raksasa yang tinggal di bumi Bali Dwipa datang untuk mengancam mereka. Pada suatu malam bulan purnama, sebuah suara keras memecahkan kesunyian. Dewi Ratih, aku selalu mengagumimu. Tinggalkanlah semuanya dan datanglah padaku. Dewi Ratih yang mendengar suara raksasa lantang itu terlalu takut untuk menunjukkan dirinya, karena dia tahu persis siapa raksasa yang menginginkannya itu. Dia adalah Kalarau, raksasa yang paling ditakuti oleh para dewa. Kemarilah Dewi Ratih. Tidak. Bukan karena dia yang paling besar, tapi karena kesaktian yang dimilikinya. Mau kemana kau Dewi? Hah? Kemana dia? Di mana Dewi Ratih? Kesunyian itu pun membuat amarah Kalarau semakin memuncak. Kalau kau terus menolak cintaku seperti ini, suatu saat aku akan menyerang kerajaan Wisnu Loka. Akan kuhancurkan Wisnu Loka berkeping-keping. Mendengar kata-kata terakhir Kalarau, hati Dewi Ratih semakin gusar. Dia tidak ingin sebuah pertempuran terjadi hanya karena Kalarau terlalu tergila-gila kepadanya. Hal ini pun segera diceritakannya kepada para dewa dan dewi, berharap mereka bisa memikirkan jalan keluar. Bahkan, Dewa Wisnu juga mencari cara agar mereka bisa menghindari ancaman Kalarau. Dewa Wisnu yang agung, mohon bantulah kami dari ancaman Kalarau. Aku akan mencari jalan keluarnya. Waktu pun berlalu. Sampai suatu ketika, Dewa Wisnu mengumpulkan para dewa dan dewi untuk membagikan kabar baik. Dewi Ratih melihat kalau Dewa Wisnu membawa sebuah kendi, membuatnya bertanya apa isinya. Kendi ini berisi Tirta Amerta, air kehidupan itu sendiri. Minumlah seteguk saja, maka kalian akan terhindar dari kematian jika nanti Kalarau menyerang. Mematuhi perintah Dewa Wisnu, Dewi Ratih meminumnya. Begitu dia selesai, dia segera menyerahkan kendi berisi Tirta Amerta ke dewa di dekatnya. Jadi ini yang namanya Tirta Amerta. Sekali lagi kuingatkan, seteguk saja. Cukup untuk lebih menghindari kematian. Dewa Kubra, apa yang kau lakukan? Semua Hentikan! mata tertuju kepada Dewa Kubra yang meminum Tirta Amerta dengan rakus. Kecurigaan Dewa Wisnu akhirnya memuncak ketika dia merasa kalau yang berada di hadapannya bukanlah Dewa Kubra. Kau bukanlah Dewa Kubra, tapi kau adalah Kalarau. Dewa Wisnu pun melempar cakra sudarsana ke Kalarau yang menyamar, hingga akhirnya memotong leher Kalarau. Sesaat kemudian, kepala tersebut kembali ke wujud aslinya. Ancaman Kalarau terbukti saat di malam purnama berikutnya. Ketika Dewi Ratih sedang berada di langit, Kalarau muncul secara tiba-tiba dan menghadang jalannya. Apa ini? Dewi Ratih, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini, kau tidak akan dapat menolak cintaku. Mulai saat ini, kau akan selalu bersama. Tidak dapat melarikan diri di depan Kalarau, Dewi Ratih pun pasrah ketika Kalarau melahapnya. Kalarau tertawa dengan puas saat dia berpikir kalau Dewi Ratih telah jadi miliknya. Untungnya bagi Dewi Ratih, karena hanya kepala Kalarau saja yang tersisa, Dewi Ratih dapat muncul kembali lewat leher Kalarau dan melarikan diri sebelum raksasa itu sadar.
Di masa kini, masyarakat Bali percaya jika terjadi gerhana bulan, maka itu adalah saat di mana Kalarau menelan Dewi Ratih.